Selamat jumpa kembali bersama saya Satria dari reporter media SRN TV, meliput dan mewawancarai secara langsung tentang keluhan warga Peneleh, atau dikenal dengan Kampung Londo Surabaya. Hal ini terkait permasalahan surat hijau, hingga sampai sekarang belum ada jalan keluarnya atau penyelesaian dari pemerintah kota. Di sini media SRN TV akan menemui beberapa tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kampung Londo, yang akan kami meminta keterangan tentang permasalahan surat hijau. Di sini saya Satria akan menemui Ketua RW 6 Peneleh Bapak Hesen Sitorus, Bapak Priautomo wakil dari warga RT 5, Jalan Embong Pertiwi, serta pemilik rumah di Jalan Embong Bawono, Ibu Indrijani Prasetyo sekaligus beliau Sekretaris RW 6 Peneleh. Pak Yo, ya Pak Yo, Rio. Pak Rio, Pak Rio. Di sini sudah berapa lama? Saya masuk sini itu bapak masuk sini itu apa ya, menduduki. Ya. Jadi ada rumah-rumah yang Belanda itu kelelehan kan, nasionalisasi. Betul. Nggak ada yang punya. Itu ceritanya bapak saya. Nggak ada yang punya, bapak saya menduduki sini. Pertama dapat jalan Kartini. Jadi karena situ gede banget ya, itu takut ya, anak-anak masih kecil-kecil. Terus cari yang kecil-kecil, dapat sini ini kecil nih ideal. Udah sampai sekarang. Berarti kurang lebih berapa tahun Pak? Sudah tahun 60. Oh, itu. sudah tahun 60 ya. 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 Terus awal muasalnya ini bergejolak antara pemilik dengan pemerintah kota itu mulai tahun berapa? Nah itu saya dengar dulu itu pernah dengar konflik antara bapak saya dengan wali kota. Iya. Jadi bapak saya memperjuangkan itu dinas tanah dan rumah ini nggak visible gitu. Kalau diadakan seluruh Indonesia nggak ada dinas tanah dan rumah itu. Di sini itu ada untuk mengutip. Tapi ya, sampai bapak saya di kota. Ya itu kan masa lalu kan dilanjutkan sama generasi muda. Itu yang nah, ini mulai tahun 60 saya dulu. Tahun 60 ya Pak ya. Nah, IPT, urusan surat hijau kan yang Ya, kita permasalahkan. Sebetulnya iya. IPT atau surat hijau itu yang kita urus itu, yang kita permasalahkan itu ada lima macam. Apa aja itu? Tapi lupa. Salah satunya itu engage contoh konduk. Misalnya ini akalannya Pemkot yang benar-benar hebat ya. Jadinya orang beli tanah, ya toh, plat segel didata. Tapi itu kasusnya enggak seperti saya. Didata, terus plat segelnya tuh diambil sama Pemkot, diganti surat hijau. Nah, yang banyak terjadi itu seperti itu. Terus ada juga yang kayak di Sarawak. Kebetulan Menteri kan kita itu di 2018 ya 2008 ada di sini 2018 kan kita melakukan seminar nasional bekerjasama dengan bagian hukumnya Ubaya. Kemudian dapatlah referensi sampai dengan Kakanwil BPN meminta ke menterinya untuk melakukan peninjauan ulang karena apa yang telah dilakukan oleh BPN pada 97 itu tidak lengkap. Tidak lengkapnya karena apa? Di SKHPR yang diterbitkan oleh BPN Pusat, Kementerian Agraria mengatakan bahwa apabila permohonan ini ada tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat sebelumnya, maka yang dilakukan adalah ada dua. Ganti rugi, mereka suruh pergi, atau area ini dikurangkan dari permohonan itu. Dan itu tidak ada. Kita tidak tahu kelengkapan yang dimintakan oleh pemerintah kota pada zaman Orde Baru itu. Waktu itu kan Orde Baru masih kuat. Iya. Semua kan jenderal ya. Dirjen Agraria itu adalah jenderal. Kemudian gubernur jenderal juga. Kemudian wali kota kolonel, letnan kolonel. Nah, pada saat Orde Baru bahwa semua kepala SKPD itu adalah atas restu daripada bupati wali kota. Nggak nurut ya kontak, suruh berangkat, kan gitu kan. Nah, kita tidak tahu warkah yang ada di BPN waktu permohonan apa? Apakah surat kebodohan yang dikatakan bahwa ini itu apakah dianggap sebagai
peralihan. Nah, ya kan? Nah, apakah dengan surat itu, apakah itu betul dengan cara begitu? Apakah kosongan, kita juga tidak tahu. Nah, kemudian karena Kak Kanul merasa itu perlu ditinjau, bersurat lagi Sofyan Jalil. Ya, Sofyan Jalil bikin surat. Ya, bikin surat untuk memerintahkan Bupati Wali Kota Surabaya melalui Gubernur untuk melakukan inventarisasi. Tapi data itu tidak tersampaikan. Baru kemarin itu waktu sebelum pergantiannya Menteri Pak Hadiah, siapa namanya, menteri yang nah, jadi kirim surat cinta lagi, mengingatkan kembali supaya surat kami yang tahun 2019 supaya ditindaklanjuti, supaya dilakukan apa? Lakukan inventarisasi. Jadi begini, tanah IPT satu adalah bahwa memang ada tanah Pemkot murni yang dia beli, yang dia sewakan. Yang kedua, ada tanah pasum yang diberikan oleh developer, di mana developer tidak mau ada kuburan di daerahnya. Banyak tanah itu kita sewakan atau bikin taman. Kemudian ada tanah lagi, tanah yang dari ex kas desa. Kan dulu kan kita keluar desa, jadi kelurahan, itu kita ambil. Kemudian ada lagi tanah yang diberikan oleh pemerintah pusat karena kita untuk jadi sekolah, jadi puskesmas, jadi apa segala macam itu. Ada juga tanah yang kita beli karena dulu pernah waktu wali kotanya itu Cak Narto, kan dia ingin bikin sport center, ya kan nggak jadi. Nah, akhirnya kan itu disewakan lagi jadi IPT. Ada lagi tanah partikelir punyanya Baswedan CS, Vandeler segala macam. Baswedan di daerah Pucang ya. Pucang itu segala macam itu, Nias itu sebelah sana itu, ya itu kan punya Baswedan. Yang kebetulan dia secara sukarela dia pejuang, dia serahkan, ya sudahlah, diberikan ke warga masyarakat. Tapi kan sampai sekarang masih hakkan oleh pemerintah. Ya makanya kan datang pemerintah kota jadi dia mengaku pemiliknya. Kemudian kan ada lagi tanah yang ditinggalkan warga Belanda yang seperti begini kan. Nah, ini Tanah dan rumah yang ditinggalkan Belanda. Yang dulu katanya ini kan dia pun tidak pernah beli. Oh, ini tanah nenek moyang kita yang dia huni. Nah, itu jadi yang makanya kita bilang kita terima kalau seandainya memang tanah itu ada jelas silsilahnya. Oh, ini kami beli dari Kas Pemda tahun sekian. Kalian hanya penyewa. Kita bilang ya, kami nurut. Ya kan? Ini pun Kampung Londo. Kalau seandainya pemerintah Kota Surabaya telah berkomunikasi dengan ahli warisnya masing-masing ini loh surat jual belinya dengan kami nurut. Tapi kalau itu tidak ada, pokoknya masuk dalam neraca. Loh, saya akuntan. Di dalam neraca itu adalah mengatakan bahwa itu sebenarnya catatan. Apabila orang bisa membuktikan atau dengan sukarela gitu, oh iya, seperti misalnya di rumah saya misalnya ada catatan rumah Gaden dipegang oleh bapak saya misalnya ya. Tapi kan tidak ada sih, hanya Gaden doang. Kan bukan miliknya. Kan gitu. Jadi kita ingin bahwa pemerintah kota, ayolah buka brankasmu, tunjukkan bahwa ini adalah milikku. Kalian hanya penyewa. Keterbukaan ya. Keterbukaan iya. Kita mudah kok. Jadi gini loh. Karena kami adalah kumpulan dari manusia kecil, kami tidak punya daya untuk mengeluarkan uang berbagai macam dengan jalan cerita. Ya, kami hanya ya teriak-teriak begini. Kenapa? Kita harap itu kami tidak menuntut wali kota untuk menyerahkan ke kami, tidak. Tapi lakukan inventarisasi mana yang WMU, mana yang bukan. Itu aja. Kan clear ininya. Karena apa? Banyak juga tanah kita yang IPT itu yang seringkali yang adalah tanah inspeksi kayak di Jagir. Yang Jagir Wonokromo itu kan yang sebelah kiri itu sebenarnya kan tanah inspeksi. Kan kalau sekarang itu sungainya sekarang 100. Irigasi kan itu 100 meter sungainya, maka ini juga minimal 100 meter. Artinya apa? Rumah yang di samping kiri itu adalah tanah yang setiap saat apabila dikehendaki bisa digunakan untuk untuk pembersihan ya, penumpukan
sedimennya Sedimen. sungai. Nah, itu loh. Jadi kita ingin dibukalah ininya. Jadi harapan kita adalah ini pun kan kita sekarang ini protes mengenai BPHTB. Di situ adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan biaya perolehan tanah atau bangunan dan bangunan. Jadi ibaratnya kan tidak terpisah-pisah. Itu kan melekat. Kalau begitu bumi kan. Nah sekarang kalau sianya atas bangunan itu kita dipungut BPHTB, nah besok-besok kan berarti kita itu sama dengan beli barang gusuran. Kan suatu saat bisa di. Betul, iya. Gusur. Tapi kalau sudah melekat buminya sudah kita kuasai, berarti apapun yang di atasnya kan. Betul, pihak. Ya kan. Jadi secara logika dasar kan tidak ada atau tanah atau bangunan. Itu satu kesatuan, satu frasa yang. Nah, jadi ini yang kita ingin, ialah kami ini orang bodoh yang cobalah diberi pencerahan. Jangan sekarang kan pokoknya udah saya masukkan di dalam neraca itu weku. Loh, di dalam neraca itu adalah ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain apalagi adalah aktiva kontingensi. Bisa digeserkan ke aktiva lain-lain dulu. Gitu, karena tidak ada dasarnya aktiva lain-lain. Kalau saya udah tanya ini, masukkan aktiva lain. Ini tanahmu bukan punyaku. Ya sudah saya naikkan ke aktiva tetap karena sudah sudah clear. Nah sekarang rakyatnya itu sebanyak 48.000 parcel teriak-teriak ini pokoknya weku, kalau enggak kamu pengadilan aja. Ini bapakku atau bukan sih? Kan permasalahannya itu, kita hanya minta, ayo Pak. Karena apa? Tanggung jawab dia. Jangan aku takut diborgol, aku tidak Belum lahir. Aku belum lahir tuh di borgol. Ya, jangan Pak Erick begitu belum loh. lahir. Karena kita inginkan kan keadilan. Karena apa? Pejabat itu disumpah untuk mengambil kebijakan, keputusan. Yang penting tidak ada kickback. Misalnya, karena misalnya Pak Erick koncoku, istilahnya, ya wis Pak Sitorus tak kayak. Bukan begitu. Kita kan berdasarkan ininya itu silsilahnya seperti apa diruntut. Jadi gitu Pak. Saya kira harapan kami dari pihak dari media, kami tidak dalam rangka untuk meminta IPT, lakukan inventarisasi supaya runtut jelas jalan ceritanya. Sekira gitu Pak. Jadi harapan kami pihak media bisa mengawal kita. Jadi seolah-olah gini loh, karena Pilwali ribut. Tidak, kami ribut dari dulu. Hanya ibaratnya suara kami ini tidak terlalu diperhatikan dalam hari berjalan. Begitu ini nanti dikatakanlah karena mau Pilwali mesti kita tetap konsisten dalam berjalan. Karena kita bahwa ini bukan hal yang sulit sepanjang ada goodwill daripada wali kota untuk kepentingan warganya. Itu aja. Oke. Saya tambahkan Pak. Ya, monggo. Ini dengan 40-an kan kerja sama orang Belanda, Iya. kan dapat fasilitas. Ini pada waktu papa saya meninggal tahun 51 kan ada pergantian dari mama saya. Itu kan kita perpanjang. Itu tanah kita ini rumah es ini loh Pak, orang Belanda ini loh Pak. Ini dari kota Madia loh, mapnya itu semua dari sini. tapi masih diakui milik pemerintah kota. Itu tadi. Loh, sampai orang Belandanya ya Pak. Kalau datang ke sini kan suka reuni sama kita, suka Ini makan-makan. ya, Ini orang Belanda ini adik saya, ini kan rumah saya di situ. Loh, ini RT 3. Waktu itu ini saya meninggal. Makan-makan bareng. Suka sampai sekarang tuh reuni Pak kalau datang itu. Ya apa Pak? Loh iya toh, aku ya pusing gitu loh Pak. Nah terus Pak, katanya Pak Sitorus, kalau kita bayar PPHTB, ini pemerintah harus mengeluarkan kita tuh hak perolehan tanah. Karena kalau yang punya sertifikat, kalau ada jual beli, ini mesti ditulisi SHM nomor piro. Ini kok nggak ada sama sekali, Nggak gitu ada, loh Pak. sama dengan punya saya, Bu, tidak ada sama. Lah, IPP juga sama. itu nggak tidak. benar. Bapak IPT juga. Sama. Kali Bogor kan daerah sama. Oh, juga. iya. Jadi kita bayar dua, Hmm. sewa sama PBB. Ya iya. Kemarin kita memang nggak mau bayar, tapi akhirnya karena keluarga kita patuh ya, kita bayar kena denda. Dendanya lumayan. Ya itu. Orang kita beli. Ya, makanya justru itu, makanya kita harapkan itu, ayolah kita duduk bersama. Kita untuk ketemu wali kota bukan menuntut, tapi itulah supaya dia dengar. Bukanlah kitab sucinya seperti apa runtutannya aja. Oke, kalau memang itu miliknya dia, kita diberikan HGB di atas HPL 30, alhamdulillah. Ya. Kan kemurahan hati. Tapi kalau itu bukan miliknya, tapi lah dasarnya apa memberikan HPL? Dia tidak punya HPL kok.
Hanya surat Demikian liputan secara langsung di lokasi, saya Satria dan kru media SRN TV Abdul, Miskawi, Ali Wafi dan Karjoko mohon undur diri, sampai berjumpa kembali dalam liputan lainnya. Salam pemersatu bangsa, bebaskan para generasi muda akan bahayanya narkotika, dan kenakalan remaja serta bahayanya akan internet di ranah daring.